Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dia, pekik Tuan Vincent saat memberi perintah. Kedua bola mata seakan ingin keluar dari kelopak mata aslinya. Tidak, teriak Felix lebih kuat dari papanya ketika 5 orang melepaskan dirinya dan beralih target kepada Luna. Luna berdiri tegak, ia sama sekali tidak mundur selangkah pun ketika banyak tubuh berukiran besar dengan wajah mengerikan bergerak cepat ke arahnya untuk menghabisi. Sambil menggenggam erat pisau yang berada di tangan kanannya, Luna mengatur napas bersama bulir-bulir air mata yang terus menetes. Getaran di bibir ranumnya pun tampak kian kuat. Di belakang musuh-musuhnya sudah menyusul Felix Vincent yang berlari sangat cepat dengan tubuh sempoyongan. Saat ini yang ada di dalam pikirannya hanyalah jika harus mati, maka dia duluanlah yang menghembuskan napas terakhir, baru kemudian Luna. Pada saat yang bersamaan, Luna berjalan sambil menyeret kaki kiri ke arah musuh-musuhnya, sementara tangan kanan begitu erat menggenggam yang sudah melenyapkan nyawa Salsa. Sama seperti Felix, Luna juga berpikir seandainya harus mati, itu jauh lebih baik daripada ia harus dijual hidup-hidup dan menderita kembali seumur hidupnya. Ketika semua hampir tiba dan begitu dekat dengan Luna, tiba-tiba dari pintu luar terdengar suara dobrakan yang begitu kuat. Kemudian disusul dengan suara sebanyak 3 kali dan berhasil menumbangkan 3 orang musuh yang berada di antara Luna dan Felix. Suara itu bersambut, tubuh besar tinggi memiliki dip bocor pada lengan kanan bagian atas. Akibat serangan balik dari musuh yang berada pada deretan paling ujung dan terlindung oleh tubuh gempal rekan-rekan yang lainnya. Pistol yang semula dipegang erat oleh Dip terjatuh di lantai bersama tubuhnya. Felix pun berlari cepat ke arah senjata yang sudah tergeletak tersebut. Tetapi kaki kanannya ditembak lebih dulu hingga tubuh gagah tersebut jatuh menyusul Dip. Luna sangat terkejut dan ketakutan hingga sekujur tubuhnya tidak mampu untuk digerakkan. Rasanya malam ini ia begitu dekat dengan. Lalu pelatuk kedua ditarik dan mengarah ke kepala Felix. Awalnya semua orang mengira bahwa ia akan berakhir kali ini, tapi ternyata salah karena Leo lebih dulu datang dan menahan peluru yang sudah meluncur dari sarangnya. Tubuh Leo bergetar hebat dan dari matanya menetes air bening. Felix pun terdiam dan tidak menyangka bahwa asisten pribadi tersebut datang untuk menjadi penghalang sekaligus perisai bagi dirinya. Padahal selama ini Felix tidak pernah menghargai laki-laki gemulai tersebut. Tidak, gumam Felix seakan dapat merasakan kesakitan yang sama. Bahkan ia tidak mampu berteriak seperti sebelumnya. Di luar dugaan, ternyata Leo memiliki kekuatan lebih. Ia menggenggam erat tangan sang musuh, lalu memutar arah bibir senjata api tersebut pada jantung musuhnya. Kemudian dengan cepat Leo menarik pistol tersebut. "Jangan menyakiti tuanku," ucap Leo terdengar jelas dengan suara yang tegas. Irama nada suara Leo saat ini sangat jauh berbeda dengan biasanya. Ia benar-benar tampak garang dan menakutkan. Suara tembakan itu membekukan hati Felix Vincent, apalagi ketika tubuh musuhnya jatuh dengan irama hempasan yang kuat. Saat ini hanya tinggal satu musuh yang tersisa. Ia berada di sisi Tuan Vincent dan berniat untuk melarikan diri. Wajar saja ia benar-benar sudah tersudut kali ini. Namun ketika tiba di muka pintu, sekelompok polisi menghadang sembari menodongkan banyak ke arahnya. Leo, pekik Felix kembali duduk dan berusaha untuk menangkap punggung asisten pribadinya tersebut. Felix menahan agar Leo tidak jatuh ke lantai. "Leo," gumam Felix bersama air mata yang terus mengalir. Tangan Felix bergetar hebat. "Leo, Tuan," suara Leo samar-samar terdengar. "Jangan mati, itu perintah," kata Felix dalam tangis drastis. "Tuanku, jangan membuat aku takut, paham?" Leo tersenyum. "Baiklah, Tuan," jawabnya yang sudah tidak mampu menundukkan kepala seperti biasanya. Detik itu bantuan langsung berdatangan untuk menolong laki-laki yang sempat mengeluarkan suara keras.
khas laki-laki sejati. Selain Leo, Deep juga diangkat karena sudah tidak mampu lagi berdiri. Setelah semua kejadian ini, Felix sama sekali tidak bisa merasakan apapun, termasuk kebenciannya terhadap Tuan Vincent. Baginya, yang terpenting adalah orang-orang yang begitu menyayangi dirimu selamat dan berkumpul kembali agar dia dapat memperbaiki segalanya. Untuk pertama kalinya seumur hidup, Felix merasa dicintai dan ia begitu takut kehilangan. Bayangan sama Mapur kembali menghiasi tatapan matanya yang penuh rasa iba. "Terima kasih," kata Felix dengan kepala tertunduk, kepada semua orang yang datang untuk membantu. "Terima kasih," ucapnya sekali lagi, bersama suara yang semakin bergetar. Felix tampak babak belur, tetapi semua rasa sakit itu tiba-tiba saja menghilang. Entah bagaimana ia peduli terhadap keadaan yang lainnya daripada dirinya sendiri. "Deep, saya baik-baik saja, bos." Deep mengangkat ibu jari tangan kanannya dan memperlihatkan bahwa ia masih sangat kuat menahan rasa sakit ulat timah panas tersebut. Felix memutar arah pandangannya. "Luna," panggil Felix yang langsung berjalan ke arah gadisnya dengan kaki yang sulit untuk digerakkan. Luna yang masih dapat bergerak lincah langsung berlari cepat ke arah Felix dan memeluknya erat. Siapa sangka tragedi yang menakutkan di dalam hidupnya telah mengantarkan seorang gadis biasa kepada laki-laki yang sempurna dan bersedia untuk memperbaiki dirinya. "Aku sangat mencintaimu, Luna." Pengakuan Felix tersebut membuat Luna tidak bisa merasakan luka di wajahnya. Hatinya pun terus berbunga-bunga bersama tetesan peluh dan darah segar yang kental. "Aku juga mencintaimu, Felix." Lalu keduanya saling menatap dan menyatukan dahi bersama senyum di dalam kebahagiaan. "Maafkan aku," pinta Felix karena sudah melibatkan Luna di dalam masalah keluarganya. "Shoot." Luna menutup ujung bibir Felix dengan jari telunjuk tangan kanannya. Setelah itu, ia kembali memeluk sebelum polisi mendatangi mereka dan mengajak meninggalkan tempat terkutuk itu. "Tuan Felix Vincent," panggil polisi senior sambil memegang sebuah kertas penangkapan Tuan Vincent. "Ya, kami akan langsung membawa Vincent ke kantor. Untuk lukanya, serahkan saja kepada kami." "Tentu saja, Pak, silahkan. Dan terima kasih banyak untuk bantuan malam ini. Jika tidak ada kalian, entah apa yang terjadi. Katakan saja semuanya kepada dua orang yang terluka tembak itu," jawab polisi tegas. Mereka sudah meyakinkan kami, sehingga percaya dan mengikuti langkah keduanya. "Leo dan Deep?" tanya Felix untuk meyakinkan pendengarannya. "Benar sekali, Anda beruntung memiliki orang-orang seperti mereka." "Baiklah, Pak, bisa dimengerti. Sebaiknya kita segera pergi dari sini dan Anda juga harus diobati." Polisi tersebut menatap kaki kanan Felix. "Apa itu tidak sakit?" tanyanya dengan raut wajah heran. "Hahaha, sakit sekali, Pak," jawab Felix yang sudah bisa tertawa. "Tapi Anda terlihat santai dan menikmatinya. Mungkin karena sudah mendapatkan pelukan dari calon istriku, Pak." "Hahaha, apa ada yang seperti itu? Ada-ada saja, mari saya bantu." Polisi langsung memapa sisi kanan Felix yang sulit untuk digerakkan, sementara bagian kiri ada Luna yang sudah memeluk erat. Pengalaman yang luar biasa. Bisik Luna tampak tidak trauma sedikit pun ketika sudah berada di dalam mobil. "Ini bukan pengalaman, tapi tragedi," jawab Felix meluruskan ucapan Luna barusan. "Benarkah?" tanya Luna yang menantang mata Felix. Sesaat setelah mengikat kaki kanan laki-laki kesayangannya tersebut, tapi kenapa masih terasa indah? "Au, sakit," keluh Felix manja. "Indah apanya? Mencekam begini. Kena tembak nggak sakit, cuma diikat begini saja mengeluh. Aneh sekali." "Hahaha, biarkan aku manja sejenak, Luna." Baiklah. Tadi itu benar-benar menakutkan. Seandainya kamu terluka lebih dari ini, aku pasti bisa gila." "Benarkah?" Luna terus memperhatikan Felix yang sudah memerah wajahnya. "Ini pasti sakit sekali," kata Luna sambil menyentuh bagian bawah mata kekasihnya yang tampak pecah. "Bagaimana denganmu?" tanya Felix kembali, sebab wajah Luna juga berantakan dan membengkak. Bahkan bibir bagian bawah Luna tampak berbelah serta terluka. "Aku masih kuat kok, tenang saja." "Bagaimana dengan perutmu?"
Aman, tenang saja ya, pinta Luna dan mereka bergerak cepat ke arah rumah sakit. Bersambung.